Jumlah penumpang di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat mengalami kenaikan pada Selasa kemarin. Terdapat 8.693 penumpang berangkat dan 2.919 penumpang tiba di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Pemerintah mulai memberlakukan masa pengetatan perjalanan sesuai masa peniadaan mudik yang berlaku dari tanggal 18 sampai 24 Mei. Peraturan tersebut menyebabkan lonjakan jumlah penumpang keberangkatan dan kedatangan di stasiun Pasar Senen pada Selasa 18 Mei. Humas Kereta Api Indonesia Joni Martinus mengatakan secara keseluruhan jumlah penumpang di daerah operasi 1 Jakarta mengalami kenaikan. Terhitung pada Selasa 18 Maret dari keberangkatan dan kedatangan sebanyak 17.000 penumpang. Sedangkan di Pasar Senen terdapat 20 rangkaian kereta api dengan rincian keberangkatan sebanyak 8.600 dan kedatangan 2.900 lebih penumpang. Namun menurut dia, di setiap rangkaian kereta api akan menerapkan protokol kesehatan dengan pembatasan kapasitas sebanyak 70% setiap gerbongnya. Selain itu, kebijakan masa pengetatan pasca peniadaan mudik dari tanggal 18 hingga 24 Mei 2021, Kereta Api Indonesia kembali mengoperasikan KA jarak jauh ke berbagai daerah. Jumlahnya mencapai rata-rata 144 kereta api jarak jauh per hari dan tiketnya sudah dapat dipesan di aplikasi KAI Akses dan seluruh channel resmi penjualan tiket KAI lainnya. Pelanggan kereta api jarak jauh tidak perlu lagi menyertakan surat izin perjalanan, tetapi harus melampirkan surat keterangan bebas COVID-19 berupa surat keterangan negatif real-time PCR atau rapid test antigen atau Genosi 19 yang diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 1 24 jam. 8.000 penumpang. Sejauh ini kami melihat bahwa semuanya berjalan aman, lancar dan normal, serta tertib. Karena seperti kita lihat sendiri, kita juga dibantu oleh teman-teman dari Satpol PP, DKI Jakarta, juga teman-teman dari TNI dan Polri. Untuk membantu melengkapi syarat surat bebas COVID-19 tersebut, Kereta Api Indonesia menyediakan layanan rapid test antigen seharga Rp85.000 di 42 stasiun dan memeriksakan Genosi 19 seharga Rp30.000 di 54 stasiun. Mulai 18 Mei 2021 pula, calon penumpang yang tidak dapat menunjukkan surat keterangan negatif PCR atau rapid test antigen atau Genosi 19, tidak memakai masker atau penumpang reaktif positif, maka tiketnya akan dikenakan bea batal sebesar 25%. Proses pembatalan dilakukan di loket stasiun pembatalan dan melalui kontak center 121 paling lambat 30 menit sebelum keberangkatan. PT Kereta Api Indonesia Daop 3 Cirebon telah melayani orang-orang yang dikecualikan sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah, bukan untuk kepentingan mudik ataupun balik lebaran. Selama periode 6 hingga 17 Mei 2021, KAI Daop 3 Cirebon telah melayani penumpang kereta api jarak jauh khusus non-mudik sebanyak 3.564 orang. PT KAI Daerah Operasional atau Daop 3 Cirebon merilis jumlah penumpang yang menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh pada masa pengetatan mudik pra-lebaran 22 April hingga 5 Mei yang lalu. Dalam waktu 14 hari tersebut, jumlah penumpang kereta api jarak jauh reguler yang naik di wilayah PT KAI Daop 3 Cirebon sebanyak 16.667 orang, sedangkan jumlah penumpang yang turun mencapai 17.905 orang. Sedangkan pada masa pelarangan mudik periode 6 sampai dengan 17 Mei, penumpang yang diberangkatkan menggunakan kereta api jarak jauh khusus bukan untuk kepentingan mudik. Penumpang pada periode ini harus memenuhi semua persyaratan yang sudah ditentukan, termasuk surat rekomendasi lolos verifikasi. Pada masa pelarangan mudik ini sebanyak 357 calon penumpang di wilayah Daop 3 Cirebon batal berangkat karena tidak memenuhi persyaratan verifikasi yang ditentukan. Masyarakat yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dikecualikan sesuai dengan surat edaran nomor 13 tahun 2021 dari Satgas Penanganan COVID-19 Nasional. Masyarakat yang bisa menggunakan jasa layanan ini harus lolos verifikasi dan total selama masa periode pelarangan tersebut jumlah calon penumpang yang tidak lolos verifikasi mencapai angka 357 orang.
sesuai Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 dan Surat Edaran Jenderal Perkeretaapian di masa pelarangan mudik. Masyarakat yang bisa melakukan perjalanan dengan kereta api jarak jauh termasuk dalam kategori orang-orang yang dikecualikan, yaitu orang-orang yang memiliki kepentingan untuk bekerja, perjalanan dinas, mengunjungi keluarga sakit atau meninggal dunia, dan alasan non-mudik lainnya. Sejak 6 hingga 17 Mei, PT Kereta Api Indonesia Daop 7 Madiun telah melayani sebanyak 59.328 penumpang, baik yang naik maupun turun di seluruh stasiun yang ada di wilayah kerjanya. Terdapat 104 calon penumpang yang gagal berangkat karena tidak bisa memenuhi syarat perjalanan. Masa peniadaan mudik telah berakhir dan kini masuk ke masa pengetatan. Selama masa pelarangan mudik Lebaran 2021 terhitung sejak tanggal 6 hingga 17 Mei, PT Kereta Api Indonesia masih melayani pelanggan meski dengan sejumlah persyaratan ketat. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Daop 7 Madiun, Iksvan Hendri Triwintoko mengatakan selama masa tersebut selain menerapkan protokol kesehatan yang ketat, PT Kereta Api Indonesia juga mensyaratkan calon penumpang membawa surat tugas dari kantor atau surat keterangan dari kepala desa. Meski demikian, selama masa peniadaan mudik, PT Kereta Api Indonesia Daop 7 masih melayani sebanyak 59.328 penumpang dan 6 perjalanan kereta, baik kereta lokal maupun kereta jarak jauh. Selain itu, ada 104 calon penumpang yang gagal berangkat karena tidak memenuhi persyaratan perjalanan. Mulai tanggal 6 ya, tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 itu yang berangkat ada sekitar 25.350 penumpang. Sedangkan yang dari Daop lain datang ke wilayah Daop 7 itu ada sekitar 33.978. Saat ini kondisi stasiun Madiun terpantau ramai. Bahkan hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, petugas sudah melakukan pemeriksaan genos terhadap lebih dari 400 calon penumpang. Adapun pada masa pengetatan ini, sudah ada 14 perjalanan kereta yang melintas di Daop 7 Madiun.